Haleluya, shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabarnya saudara? Saya percaya bahwa setiap kita dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Doa saya, apapun yang menjadi aktivitas kita, Tuhan senantiasa yang menolong dan memberkati, sehingga segala aktivitas kita, segala apapun yang kita perbuat berhasil. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Terdapat dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-26 ayat yang pertama. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Nah, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu tentang jangan seperti orang bebal. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu tidak ada seorang pun yang mau disebut atau dijuluki sebagai orang bebal. Kemungkinan besar ia akan marah dan tersinggung bila dikatakan sebagai orang bebal. Sebab berbicara tentang orang bebal selalu mengacu kepada orang yang sepertinya tidak dapat berubah lagi selama hidupnya. Hatinya sangat keras atau membatu. Jadi orang yang hatinya keras itu sangat sulit untuk menerima setiap nasihat dan teguran yang disampaikan. Memang kita semua tidak mau dan tidak ingin disebut orang bebal. Tapi sadar atau tidak, kita justru seringkali berperilaku sama seperti orang yang bebal. Nah, apa yang dimaksud dengan orang bebal itu sudah dikasih oleh Tuhan? Orang bebal adalah orang yang tidak mau dan sulit menerima nasihat dan teguran dari firman Tuhan ataupun dari sesamanya. Apalagi orang-orang yang sudah punya pengalaman yang banyak gitu ya, orang yang punya pendidikan yang bagus, lulusan terbaik dari satu universitas manapun. Nah, kadang-kadang saudara dikasih oleh Tuhan, orang demikian merasa bahwa dia adalah orang hebat, dia adalah orang yang berpendidikan, dia adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luar biasa dan banyak hal yang dia ketahui. Oleh sebab itu kadang-kadang hal ini membuat seseorang itu sangat sulit untuk dinasihati, sangat sulit untuk menerima setiap teguran, sangat sulit untuk menerima setiap nasihat-nasihat dari orang lain atau dari teman atau dari siapapun yang mencoba untuk mengingatkan dia dari hal-hal yang perlu dia waspadai dalam hidupnya. Ia merasa selalu benar, ia selalu merasa dia adalah orang yang paling pintar, ia merasa adalah orang yang paling tahu dari siapapun, ya. Karena itu ia selalu mencari alasan untuk membenarkan diri sendiri dan merasa tidak perlu diajar dan digurui oleh orang lain. Ia menganggap yang harus berubah itu orang lain dan bukan dirinya, ya. Nah, orang bebal adalah orang yang tidak pernah mau belajar dari pengalamannya, sehingga ia berulang kali melakukan kesalahan yang sama, tapi tidak pernah disadari atau bahkan
orang tersebut seringkali pura-pura tidak sadar, saudara. Ini harus hati-hati, saudara, dikasih oleh Tuhan. Nah, Alkitab bilang begini dalam Amsal pasal yang ke-26 ayat 11, dikatakan seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Karena ya seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa dia berulang kali melakukan kebodohan yang sama, kesalahan yang sama, ya. Tetapi ketika dinasihati, ketika ditegur, dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling hebat, paling tahu segalanya, dan gak perlu untuk mendapatkan nasihat dari orang lain, ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, sikap bebal ini ditunjukkan oleh bangsa Israel. Sekalipun sudah diperingatkan berkali-kali, namun mereka tetap saja mengeraskan hati. Mereka memberontak kepada Tuhan dan selalu jatuh dalam kesalahan, dosa, dan banyak pelanggaran-pelanggaran yang mereka perbuat selama hidup mereka. Nah, sudah kalau baca di dalam Ulangan pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7, di situ Musa begitu keras menegur bangsa Israel. Coba kita baca firman Tuhan ini. Hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana, bukankah ia Bapamu? Ia Bapamu di sini menunjukkan bahwa Tuhan Allah yang telah menyelamatkan mereka itu adalah Bapa bangsa Israel. Lalu kemudian kalimat selanjutnya dikatakan, yang menciptakan engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau. Ingatlah kepada zaman dahulu kala. Perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Nah, saudara, perkataan Musa ini sangat keras sekali, ya, yang ia sampaikan kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel begitu bebal, bangsa Israel keras kepala, ya, keras hati. Mereka berulang kali melakukan berbagai dosa, berbagai kejahatan yang seharusnya mereka tidak perlu lakukan. Tetapi kebebalan itulah yang akhirnya membuat bangsa Israel berulang kali melakukan dosa di hadapan Tuhan. Nah, Musa sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin yang Allah percayakan kepada mereka untuk menjadi pemimpin mereka, menegur, menasihati dengan keras agar supaya mereka sadar bahwa mereka hidup, ya. Itu karena ada Allah yang telah memelihara hidup mereka. Ada Allah yang telah menciptakan mereka menjadi satu bangsa yang luar biasa, satu bangsa yang dikasihi, satu bangsa yang disayangi, satu bangsa yang sungguh-sungguh menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Tetapi ternyata kita lihat bahwa bangsa Israel tidak menyadari akan hal itu, dan justru mereka berulang kali melakukan dosa. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, orang bebal adalah orang yang meskipun sudah mengerti kebenaran. Ini hati-hati, sudah dikasih oleh Tuhan, ya. Ada banyak orang yang mengerti kebenaran, tahu kebenaran, bahkan sudah mengajarkan kebenaran itu, tetapi hidupnya, ya, itu selalu menyimpang dari kebenaran itu sendiri. Ya, ada banyak orang tahu kebenaran, ada banyak orang sudah dengar kebenaran, ada banyak orang sudah terima kebenaran itu, tetapi ternyata kehidupannya tidak dapat melakukan
kebenaran itu sendiri. Makanya saya menghimbau, mengajak kita untuk berhati-hati ya. Karena kalau kita hanya tahu kebenaran, kita hanya tahu firman Tuhan, tetapi kalau kita tidak bisa melakukannya, kita tidak bisa merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sama saja bohong ya. Jadi kebenaran itu tidak hanya kita ketahui, kebenaran itu tidak hanya kita pahami, tetapi kebenaran itu harus kita lakukan. Alkitab bilang dalam Amsal pasal 10 ayat ke-23, di situ dikatakan bahwa berlaku cemar adalah kegeraman orang bebal. Jadi seringkali sekalipun orang sudah tahu kebenaran, orang sudah dengar kebenaran itu, tetapi kalau dia tidak mau dipimpin oleh kebenaran itu, dia tidak mau diubahkan oleh kebenaran itu, maka sama seperti Amsal katakan bahwa kehidupan orang-orang yang bebal adalah melakukan hal-hal yang cemar, hal-hal yang bodoh, hal-hal yang berbau dosa dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita diingatkan hari ini untuk tidak seperti orang bebal, karena orang bebal itu tidak akan pernah bisa menikmati setiap janji Tuhan. Orang bebal akan hancur di dalam seluruh hidupnya. Orang bebal tidak akan pernah bisa mengalami kebaikan Tuhan. Orang bebal tidak akan pernah bisa hidup di dalam janji-janji Tuhan. Orang bebal tidak akan pernah bisa lebih baik hidupnya dari sebelumnya. Orang bebal tidak akan pernah bisa hidup tenang, damai, dan mengalami sukacita di dalam hidupnya. Orang bebal tidak akan pernah bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita tidak berlaku seperti orang bebal, karena hidup dalam kebebalan adalah pintu menuju kepada kehancuran. Puji Tuhan, kiranya renungan hari ini boleh menjadi berkat bagi saudara pendengar sekalian, dan doa saya biarlah hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kita kerjakan dibuat berhasil. Semoga kehidupan kita, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan, dan hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.